Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Aini dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, di sini saya akan menceritakan secara singkat mengenai cerita Timun Mas. Untuk lebih lanjutnya, mari kita dengarkan cerita singkat Timun Mas. Dahulu kala, hiduplah seorang janda tua yang menginginkan anak perempuan untuk tinggal bersamanya di desa. Mengetahui keinginannya, seorang raksasa datang ke rumahnya untuk memberikan sebuah benih timun. Sang raksasa mengatakan bahwa akan ada seorang bayi di dalam timunnya. Ia berjanji akan kembali ketika anak tersebut berumur 16 tahun. Setelah itu, sang janda menanam benihnya di kebun. Esok paginya, ada buah timun yang tumbuh. Ia memotong timunnya dan menemukan bayi perempuan. Sang janda sangat bahagia ketika melihat seorang anak bayi perempuan. Setelah itu, sang janda menamakan bayinya dengan nama Timun Mas. Hari semakin hari, Timun Mas tumbuh menjadi wanita yang cantik sekali. Namun, sang janda ingat apa yang pernah diperingatkan oleh sang raksasa. Maka, ketika Timun Mas berumur 16, ia menyuruhnya pergi ke hutan dengan kantung yang berisi garam. "Jangan sampai sang raksasa itu menangkapmu," sang janda berteriak kepada Timun Mas yang berlari ke hutan. Namun, tidak lama kemudian, sang raksasa datang dan meminta Timun Mas. Sang janda menolak untuk memberikan keberadaannya, maka sang raksasa pergi ke dalam hutan. Sang raksasa pergi ke hutan dan memanggil Timun Mas dengan marah. Timun Mas mendengar suara dan berlari. Sang raksasa mengejarnya. Setelah itu, Timun Mas melempar garam yang diberikan oleh sang janda. Garam merubah hutan menjadi lahan berlumpur. Lumpurnya menenggelamkan sang raksasa dan ia tidak pernah terlihat lagi. Akhirnya, Timun Mas pulang ke rumah dan hidup bersama sang janda dengan bahagia. Mungkin dari cerita singkat Timun Mas ini ada pesan moralnya untuk anak-anak. Yang pertama yaitu jangan mudah menyerah. Kenapa kita jangan mudah menyerah? Kita bisa lihat dan bisa membuktikan, yaitu ketika Timun Mas berlari dari raksasa, dia tidak pernah menyerah sedikit pun. Nah, jadi untuk anak-anak, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, baik dalam hal apapun. Contohnya ketika kalian sedang berada di sekolah, nah otomatis kita pernah bermain puzzle, kita tidak bisa melakukannya. Nah, kita terus berusaha. Jadi jangan mudah menyerah. Kita bisa menanyakan kepada guru. Nah, jadi dan
Tuhan juga tidak suka bersama orang yang mudah menyerah, putus asa. Yang kedua yaitu tidak lelah memohon kepada Tuhan. Nah, ini bisa terlihat ya ketika sang janda menginginkan anaknya, dia selalu saja memohon kepada Tuhan. Begitupun dengan kita sebagai anak, kita selalu memohon kepada Tuhan, mendoakan ibu. Nah, itu salah satu kita sebagai anak selalu mendoakan, selalu berdoa, selalu minta perlindungan kepada Tuhan. Seperti itu mungkin. Sekian cerita singkat Timun Mas ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ya tentunya banyak sih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.